Saudara, hari ini kita mau belajar tentang inner healing, ya, bagaimana kita mengalami inner healing atau kesembuhan batin. Nah, supaya kita bisa mengalami inner healing, kita harus mengenal Yesus sebagai gembala dan penasehat ajaib kita. Nah, saudara, kita mau sama-sama lihat dulu apa janji Tuhan tentang kesembuhan batin, ya. Di dalam Mazmur 147 ayat 3, next, dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat ingin menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, di mana Tuhan menyembuhkan kita? Nah, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini adalah berbicara tentang komunitas. Ya, ternyata kalau kita saling mengaku dosa dalam komunitas, saling mendoakan, maka kita dapat menjadi sembuh. Jadi kesembuhan itu, saudara, di perjanjian baru terjadi di dalam komunitas, ya, tubuh Kristus. Makanya, saudara, kita bisa menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Makanya kalau kita, saudaraku, ya, adalah kompak sejati, ya, di dalam kompak itu kita dapat mengalami, ya, kesembuhan batin. Kita bisa saling tolong menolong untuk saudara supaya bisa mengalami kesembuhan batin. Nah, saudara, siapakah Allah kita? Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, next, situ dikatakan, ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, saudara, Allah kita, Yesus Kristus, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah, saudaraku, anak Allah yang ketika dia menjelma jadi manusia, namanya disebut penasehat ajaib. Ya, saudara, dia adalah penasehat ajaib. Artinya, saudara, dari namanya kita tahu, saudara, apa yang dia lakukan. Apa yang dia, saudaraku, suka lakukan. Dia mau memberikan nasihat-nasihat yang ajaib buat kita. Saudara-saudara, kita sedang hidup di zaman yang sangat mengerikan. Ya, hari-hari ini saudara, orang, manusia mencari jawaban untuk hidup ini. Ya, karena manusia bingung, saudara. Begitu rumit hidup ini, saudara. Begitu sulit sekali hidup di zaman ini. Saudara, itu sebabnya kita perlu sang penasehat ajaib itu. Dialah yang bisa memberikan kita jawaban untuk hidup ini. Nah, saudara, karena itu kita mau lihat apa artinya dia sebagai penasehat ajaib. Next, kita lihat Yesus, saudara, dia itu memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, ya, hari-hari ini kalau kita lihat keadaan manusia, saudara, manusia itu bingung karena hidup begitu sulit sekali, saudara. Hari-hari ini
Ya, kita lihat manusia ada di dalam keadaan yang sangat membingungkan. Karena itu, saudara, kita perlu ya berjumpa dengan Kristus sebagai penasehat ajaib kita, supaya kita bisa menerima nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia, ya, sehingga hidup kita mendapatkan solusi. Ya, saudara, kita bisa hidup ya seperti yang Tuhan inginkan kalau kita, saudara, mengandalkan Kristus sebagai penasehat ajaib kita. Nah, saudara, Craig Hill bilang begini, hanya ada satu pelayanan Yesus, yaitu pelayanan Yesus Sang Mesias. Kita diundang untuk berpartisipasi di dalam pelayanannya. Kita diundang, saudara, untuk berpartisipasi di dalam pelayanan Yesus sebagai penasehat ajaib buat kita. Ya, karena gelar penasehat ajaib itu adalah gelar, yaitu gelar dari siapa, saudara? Sang Mesias itu. Ya, dia datang memberikan kita nasihat yang ajaib. Ya, kalau kita berjumpa dengan Kristus, saudara, kita mendapatkan nasihat-nasihat yang ajaib. Ya, jadi saudara, mari kita ya ikut saudaraku beserta dalam pelayanan ya yang Yesus saudaraku tawarkan kepada kita, yaitu saudaraku ya dia mau ajak kita diundang berpartisipasi di dalam pelayanannya, yaitu pelayanan Yesus Sang Mesias, penasehat ajaib itu. Nah, saudara, di dalam pelayanan kita nggak boleh menjadi Yesus bagi orang lain. Kita nggak boleh menjadi penasehat ajaib buat orang lain, saudara. Tapi kita mesti memimpin orang lain kepada Yesus. Ya, jangan menjadi Yesus bagi orang lain, tapi memimpin orang ya kepada Yesus, saudara. Karena dialah yang bisa memberikan nasihat-nasihat ajaib bagi kita. Nah, karena itu, saudara, kalau kita mau mengalami kesembuhan, apa yang kita mesti lakukan, saudara? Nah, saudara, kita mesti berjumpa dengan Kristus, Sang Penasehat ajaib itu. Nah, di dalam Injil Markus, pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat 4, next, kita lihat di situ ada sebuah cerita, saudara, di mana dikatakan dalam ayat 3 sampai ayat 4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. 4 orang lumpuh itu terbaring. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudaraku, ada 4 orang yang luar biasa. 4 orang ini begitu mengasihi temannya yang lumpuh. Mereka ingin temannya ini sembuh, saudara. Dan mereka dengar Yesus, Sang Penyembuh itu, Sang Penasehat ajaib itu, datang ke kota mereka. Maka 4 orang ini, saudara, segera menggotong temannya yang lumpuh, dibawa, saudaraku, untuk berjumpa dengan Kristus Sang Penyembuh itu. Tapi ruangan sudah begitu penuh, mereka tidak dapat, saudaraku, masuk. Tapi 4 orang ini luar biasa, saudara. Mereka, saudaraku, manjat ke genteng, ke tempat, saudaraku, di atap. Mereka bolongin, saudaraku, atapnya. Dan 4 orang ini menurunkan temannya, saudara. Sehingga tepat berjumpa dengan Kristus. Ketika orang ini berjumpa dengan Kristus, saudara, maka orang ini pun disembuhkan dari lumpuhnya. Bahkan dosanya diampuni, saudara. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita bisa mempelajari ya prinsip-prinsip
yang penting, saudara? Apa prinsip yang perlu ya ada, saudara, supaya terjadi kesembuhan? Next. Nah, kalau kita lihat kisah ini, saudara, ya bisa terjadi kesembuhan karena ada 3 bagian yang mengerjakan peranannya, saudara. Ya, nah pertama si pembawa jiwa. Si pembawa jiwa ini, saudara, dia menyadari kehadiran Kristus. Ya, jadi dia menyadari Kristus ada di mana, saudara. Kristus ada di dalam ruangan itu. Maka mereka membawa jiwa itu ya untuk apa? Berjumpa dengan Kristus. Ya, ketika jiwa itu berjumpa dengan Kristus, maka saudaraku, Kristus pasti akan menyembuhkan jiwa itu, saudara. Nah, ini bagian dari si pembawa jiwa. Nah, apa bagian Kristus, saudara? Ya, ketika Kristus berjumpa dengan orang yang sakit ini, bagian Kristus adalah menyatakan tipu daya kepercayaan yang salah, ya, dan menggantikannya dengan kebenaran, kepercayaan yang benar, sehingga terjadi kesembuhan atau pemulihan. Ingat, saudara, Yesus adalah kebenaran. Ya, ketika dia datang, dia akan mengekspos tipu daya, dia akan mengekspos kepercayaan yang salah, ya, dan dia akan menolong ya kita untuk apa, menggantikan tipu daya dan kepercayaan yang salah dengan kebenaran, dengan kepercayaan yang benar. Sehingga ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Maka kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, karena kita berjumpa dengan sang kebenaran itu, saudara. Kristus adalah ya kebenaran itu. Jadi tiap kali dia, ya saudara, berjumpa dengan kita dalam hidup kita, saudara, dia pasti akan menyatakan tipu daya, kepercayaan salah yang mengikat hidup kita. Karena memang, saudara, manusia berdosa itu karena manusia tertipu. Ya, Adam dan Hawa tertipu oleh setan. Itu sebabnya mereka hidup dalam dosa. Semua problem kita, saudara, itu disebabkan karena ada tipu daya di dalam pikiran kita. Karena ada kepercayaan yang salah yang kita percayai. Sehingga, saudaraku, hidup kita terikat dan hidup kita terluka. Hidup kita, saudaraku, kacau dan membingungkan. Saudara, itu sebabnya kita perlu berjumpa dengan Kristus, sang kebenaran itu. Dialah penasehat ajaib yang sanggup memberikan kita nasihat yang ajaib, saudara, sehingga kita menemukan jalan keluarnya. Ya, jadi kalau bagian pembawa jiwa, ya dia membawa jiwa itu untuk ketemu dengan Kristus, sang penasehat ajaib. Maka ketika orang ini ketemu Kristus, sang penasehat ajaib, maka Kristus pasti akan menyatakan tipu daya kepercayaan yang salah, ya, dan menggantikannya dengan kebenaran, kepercayaan yang benar, sehingga terjadi kesembuhan dan pemulihan. Nah, itu bagian Kristus. Nah, sekarang pihak ketiga, ya, supaya terjadi kesembuhan, apa bagian jiwa yang perlu kesembuhan itu, saudara? Dia perlu terbuka dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengalami perubahan hidup lewat pelayanan Kristus penasehat ajaib itu. Jadi, ya, orang yang butuh kesembuhan, dia perlu terbuka dan bekerja sama dengan Roh Kudus, saudara, sehingga ya dia boleh mengalami kesembuhan. Dia harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus minta dia taat, dia harus taat. Kalau Roh Kudus suruh dia mengampuni, ya dia harus mengampuni. Dia mesti kerjasama dengan Roh Kudus. Nah, inilah, saudaraku, prinsipnya agar terjadi kesembuhan batin. Ya. Nah, sekarang kita pada
sesi ini, saudara, kita hanya akan melihat bagian yang pertama saja, bagian pembawa jiwa. Ya, nah, saudara, seorang yang mau disembuhkan, saudara, ya, dia itu harus dibawa untuk berjumpa dengan Kristus supaya dia bisa mendengarkan suara dari Kristus. Ya, nah, kalau kita adalah domba-domba Allah, saudara, kita pasti bisa dengar suara gembala kita. Karena dalam Yohanes 10 dikatakan, ya, domba-dombaku mendengar suaraku, ya, dan mereka, ya, mengikut aku. Ya, kalau kita domba, saudara, kita pasti bisa dengar suara gembala kita. Jadi supaya saudaraku seseorang bisa sembuh, ya, maka orang yang membutuhkan kesembuhan itu mesti berjumpa dengan Kristus, mendengar suaranya, dan dari situ dia boleh mendapatkan pengarahan dari Kristus sang penasehat ajaib itu. Nah, karena itu saudara, kita hari ini mau melihat apakah benar, ya, kalau kita adalah domba, kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Pasti, saudara. Karena Alkitab katakan demikian. Ya. Nah, tapi kalau ada orang walaupun dia domba, tapi dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa, saudara? Ya, domba itu bicara orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima penebusan Kristus. Nah, kalau kita domba, kita pasti bisa dengar suara gembala kita. Nah, kalau sampai kita nggak bisa mendengar suara gembala kita, berarti ada penghalang-penghalang dalam mendengar suara Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya, ada 7 penghalang yang menghalangi kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita akan pelajari 7 penghalang ini, dan saya berdoa supaya kita menyingkirkan penghalang ini, sehingga kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa dengar suara, ya, sang penasehat ajaib itu. Sehingga ketika kita datang kepada dia, kita menemukan kesembuhan dari dia. Nah, mari kita lihat, saudara, apa penghalang-penghalang dalam mendengar suara Tuhan. Nah, saya melihat di sini ada 7 penghalang, saudara, ya, buat orang bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kalau ada dosa yang belum diakui, saudara, maka itu bisa membuat kita, ya, terhalang untuk mendengar suaranya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang, ya, yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, ya, adalah apa? Dosa-dosa kita, ya, yang kita belum selesaikan, kita belum bereskan dengan Tuhan. Jadi dosa yang belum diakui bisa menjadi penghalang untuk kita mendengar suara Tuhan. Karena itu mari, saudara, kita mau akui kalau kita berbuat dosa, akui di hadapan Tuhan, ya, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, sehingga, saudaraku, ketika kita dosanya, saudaraku, kita akui, kita terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, penghalang yang kedua adalah kesombongan. Ya, sombong artinya, ya, orang itu nggak butuh Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, ya nggak mungkin kita dengar suaranya, saudara. Ya, kenapa? Karena kita nggak merasa perlu Tuhan. Jadi Tuhan nggak akan berbicara sama orang yang sombong. Bahkan 1 Petrus 5 bilang dia melawan orang yang sombong dan memberi kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, nah, penyebab yang ketiga, saudara, ya, kita nggak bisa dengar suara Tuhan karena kita mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus berduka cita, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena, saudaraku, Roh Kuduslah yang menyebabkan kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus berduka cita, dia berdiam diri,
kita nggak bisa mendengar suaranya. Nah, apa itu hal yang mendukakan Roh Kudus, saudara? Ya, hal yang sangat mendukakan Roh Kudus adalah kalau kita menyimpan kepahitan. Ya, nah ini ada di Efesus 4 ayat 30. Ya, kalau kita simpan kepahitan terhadap seseorang, maka kita terhalang untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, yang keempat, penyebab yang keempat, gangguan, ya, yang menyebabkan kita nggak bisa mendengar suara Tuhan adalah adanya distraction, saudara, atau gangguan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 bilang, kesudahan ya dari segala sesuatu sudah dekat. Artinya akhir zaman itu sudah dekat. Ya, karena itu Alkitab bilang, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, kita sedang hidup di masa di mana ya keadaan dunia ini tidak tenang. Ya, artinya apa, saudara? Ada gangguan-gangguan, distraction. Makanya setiap kali kita mau berdoa, kita mesti apa, saudaraku, tenang. Nah, supaya kita bisa tenang, kita mesti kuasai diri kita. Nah, dari mana gangguan-gangguan itu yang membuat kita tidak tenang? Dari ya media sosial itu, saudara. Ya, kita bisa melihat ya seringkali, saudara, kita baru bangun, ya kita udah diperhadapkan dengan distraction. Ada banyak gangguan, ya. Makanya banyak orang begitu dia bangun, dia bukannya koram deo, ya dia koram Netflix, koram YouTube, ya, koram GA, ya, apa itu, saudaraku, ya, koram apalagi, saudara, TikTok, ya. Makanya dia banyak gangguan, dia nggak bisa dengar suara Tuhan karena dia jiwanya tidak tenang. Mari kita menenangkan jiwa kita supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Berikutnya, saudara, yang kelima, penghalang yang kelima adalah keraguan. Kita tidak percaya. Ya, kalau kita tidak percaya, saudara, atau bimbang, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 bilang, tanpa iman, ya kita nggak berkenan kepada Dia. Ya, saudara, sebab orang yang datang kepada Tuhan, ya orang yang berbalik kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, saudara, kita jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kita datang, ya percayalah Tuhan ada dan Tuhan mau berbicara kepada kita, ya. Nah, kemudian penghalang yang keenam adalah, saudara, okultisme yang belum dituntaskan. Di dalam Kisah 8, saudara, di situ ada kisah tentang si Simon tukang sihir. Ya, memang ini ada dua pendapat. Pendapat pertama bilang Simon ini sudah lahir baru, tapi dia masih belum bereskan hatinya. Ya, dia masih simpen ada kepahitan dan dia masih simpen apa, saudaraku, niat yang jahat, ya. Tapi ada pendapat lain bilang dia belum lahir baru. Ya, walaupun dia dibaptis tapi dia belum lahir baru. Nah, saudara, tapi prinsipnya bahwa hati dia jahat, saudara. Ya, dia masih punya prinsip-prinsip yang lama. Ya, dulu dia apa, saudaraku, ya menggunakan okultisme ya untuk mencari keuntungan, ya. Nah, dia belum bertobat, saudara, sehingga dia masih ya berpikir kalau dia bisa beli karunia Roh Kudus, dia juga bisa tumpang tangan orang dapat baptisan Roh Kudus. Maka Simon bilang, tidak ada bagian kamu dalam hal ini karena ya hati kamu itu pahit ya dan jahat. Nah, saudara, jadi okultisme yang belum dituntaskan bisa menjadi penghalang untuk kita menerima apa, saudaraku, ya suara Tuhan, ya. Karena Roh Kudus yang bisa memberikan kita suara Tuhan
Nah, kalau Roh Kudus nggak bekerja, ya kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, kemudian yang ketujuh, saudara, kenapa ada orang yang ya tidak mendengar suara Tuhan? Karena dia punya ekspektasi yang salah tentang suara Tuhan. Ya, maksudnya begini. Ya, ada orang berpikir, saudara, suara Tuhan itu ya kalau misalnya malaikat langsung ngomong sama kita, wah itu baru suara Tuhan ya. Atau misalnya saudara ya kita bisa dengar suara yang audible, ya itu baru suara Tuhan ya. Atau saudara kalau ada hal-hal yang extraordinary, misalnya binatang bisa ngomong, wah baru saya percaya itu suara Tuhan. Nah, ini ekspektasi yang salah, saudara. Memang Tuhan bisa bicara lewat suara yang audible, bisa bicara lewat malaikat, bisa saja berbicara lewat binatang, tapi itu tidak umum, saudara. Jadi kita jangan expect sesuatu yang tidak umum. Kalau kita mengekspek sesuatu yang tidak umum, nah, waktu tidak terjadi karena tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan lewat hal yang tidak umum itu, ya, maka kita kecewa. Akhirnya kita bilang, nggak mungkin lah saya bisa dengar suara Tuhan. Padahal, saudara, Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah berbicara kepada kita. Apa media yang paling umum Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Next. Nah, kita lihat bagian yang terakhir. Nah, jadi Tuhan bicara kepada kita, saudara, itu lewat 3 media dalam diri kita. Ya. Nah, kalau kita baca Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 21, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, perhatikan saudara. Tuhan bilang, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, artinya, ya Tuhan itu sebenarnya ya seringkali berkata-kata kepada kita, menyampaikan pesan kepada kita. Cuman problemnya kita tidak memperhatikannya, saudara. Tapi kalau kita perhatikan, kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, bagaimanakah cara Tuhan berbicara kepada kita? Nah, kalau saudara perhatikan, ini pola yang paling umum Tuhan berbicara kepada kita. Ya, ini selalu ada di bagian-bagian dalam Alkitab. Pertama, ya, telinga, kedua mata, ketiga hati. Perhatikan saudara 3 hal ini. Ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah muncul dari hati, ya kan? Perhatikan, 3 hal ini banyak sekali di dalam Alkitab, saudara. Telinga, mata, hati. Nah, jadi saudara, Tuhan paling banyak berbicara kepada kita lewat 3 indera ini, saudara. 3 indera rohani ini. Yang pertama, lewat telinga rohani. Ya, jadi Tuhan ngomong sama kita lewat telinga rohani. Kita bisa dengar suara Tuhan. Semua orang bisa dengar suara Tuhan kalau kita memperhatikan apa yang dia mau sampaikan lewat pendengaran rohani kita, saudara. Ya, telinga rohani kita. Nah, caranya dia berbicara adalah dia memberikan kata-kata, words. Ya, nah di dalam saudara 1 Korintus pasal yang ke-12, ya di situ ada 2 karunia yang disebut karunia perkataan, ya karunia perkataan. Yang pertama adalah karunia perkataan pengetahuan, yang kedua adalah karunia perkataan hikmat. Jadi karunia ini ya waktu diberikan
berupa apa, saudara? Kata-kata. Ya, jadi dia muncul. Jadi Tuhan seringkali berbicara kepada kita lewat apa, saudara? Kata-kata yang spontan. Ya, tiba-tiba kita dengar, saudara, di telinga rohani kita. Ya, kata-kata itu bisa satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata. Ya, jarang satu kalimat, tapi kata-kata. Ya, misalnya saudara lagi ya tanya Tuhan, Tuhan kenapa aku kok suka marah-marah ya? Dan marah-marahnya saya itu ya sangat-sangat apa meledak-ledak. Kenapa Tuhan? Nah, waktu saudara tanya, tiba-tiba muncul di telinga rohani saudara, ya, misalnya dibully, ya, kata-kata itu. Saudara rupanya pernah dibully waktu masa kecil, ya, atau ada kata-kata tertolak, ada kata-kata, ya, misalnya, ya, apa, luka, atau kandungan, ya, di kandungan, saudara. Ya, ada kata-kata. Nah, jangan saudara anggap remeh, ya. Apa yang Tuhan sampaikan itu begitu simpel, sehingga kita sering berpikir, oh itu dari diri saya sendiri. Ya, enggak, saudara. Tuhan seringkali menyampaikan pesannya itu begitu simpel, ya. Kita dengar di telinga rohani kita, saudara. Nah, lalu kalau kita terus komunikasi sama dia, nanti kita bisa jelas apa yang dia maksud dengan dibully tadi itu, ya. Nah, tiba-tiba nanti dia bisa memberikan, saudaraku, ya, petunjuk selanjutnya sehingga kita makin jelas. Oh, saya rupanya dulu waktu kecil pernah dibully, ya. Nah, nanti dia bisa menjelaskan lebih dalam lagi, saudara. Nah, itu contoh, ya, karunia perkataan pengetahuan, ya. Nah, ada lagi apa, saudara? Karunia perkataan hikmat. Nah, contohnya Sulaiman atau Salomo. Satu hari Salomo ya dibikin pusing, saudara. Ada dua ibu rebutan anak, ya kan? Rebutan anak. Yang mana ini ibu aslinya? Ya, pasti salah satu ibu aslinya, nggak mungkin dua-duanya ibu yang asli. Wah, tapi mereka rebutan, ya. Nah, tiba-tiba, saudara, untuk ya gimana caranya kan untuk mengetahui ibu mana yang ibu sejati, tiba-tiba muncul kata potong jadi dua, belah dua anak ini. Wow, itu kata-kata hikmat itu, saudara. Belah dua, ya, potong jadi dua. Ya, Salomo langsung bilang oke, oke, ya jangan ribut, supaya adil saya potong jadi dua. Oh, langsung ketahuan siapa ibu aslinya, saudara. Iya kan? Ibu aslinya langsung bilang, jangan-jangan Baginda jangan dipotong jadi dua, biarlah kasih dia aja, ya, kasih dia aja yang piara, ya. Ini ketahuan ibu aslinya. Ibu palsunya bilang, oh potong aja, betul, supaya adil, potong jadi dua. Ketahuan yang mana ibu aslinya, saudara. Kenapa? Karena ada karunia hikmat, saudara. Nah, ada perkataan hikmat, belah jadi dua. Itu jadi kata-kata yang disampaikan, saudara. Nah, itulah contoh-contoh suara Tuhan, ya. Jadi dia spontan, tidak hasil analisa, tapi muncul, ya. Dan saudaraku, itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, tentunya suara Tuhan. Nah, yang kedua, cara Tuhan berbicara kepada kita adalah, ya, tadi, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang kedua katanya, ya, janganlah itu menjauh dari matamu. Nah, Tuhan bisa berbicara lewat apa, saudara? Ya, lewat mata rohani kita. Ya, dia berbicara, ya, lewat mata rohani kita. Dengan apa? Dengan memberikan gambar atau penglihatan. Ya kan? Kita bisa lihat gambar, kita bisa lihat penglihatan, ya. Kisah,
pasal yang kedua ayat 17 bilang, ketika Roh Kudus dicurahkan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan melihat penglihatan-penglihatan. Ya, jadi waktu kita nanti inner healing, saudara, kita datang sama penasehat ajaib kita tanya dia, Tuhan, ya, kenapa aku itu Tuhan, ya, kok apa ya, tidak aman orangnya? Kenapa Tuhan? Ya, nanti Tuhan bisa menyatakan, saudara. Saudara kan kaget, dia bisa membawa saudara ke masa lalu dengan memperlihatkan, ya, seperti film, ya, dia bisa kasih lihat, ya, gambar-gambar atau bahkan kayak video bisa. Dan itu banyak sekali yang terjadi, saudaraku, dalam inner healing. Ya, jadi dia bisa berbicara lewat mata rohani kita dengan memberikan gambar-gambar atau penglihatan. Ya, nah, yang ketiga, dia berbicara lewat perasaan rohani kita. Ini impresi, saudara, atau intuisi, ya. Kita tahu aja di hati kita, ya, karena dia berbicara di hati kita, ya. Kita pokoknya, saudaraku, diberi apa, saudaraku, impresi, ya. Kita tahu di hati kita, ya. Kita nggak ngelihat penglihatan, kita nggak mendengar suara, tapi saudara, ya, kita tahu aja di hati kita. Nah, itu juga dari Tuhan. Ya, itu Tuhan berbicara lewat impresi atau intuisi kita. Nah, hari ini, ya, saudara, ini saja yang kita mau pelajari. Nah, nanti minggu depan, saudara, saya dorong saudara dengarkan videonya, karena saya akan memberi contoh-contoh bagaimana kita melakukan inner healing di dalam kompak. Inner healing antara orang tua dengan anaknya. Inner healing antara suami dengan istri. Jadi saudara, minggu depan kita lanjutkan. Ya, hari ini kita sampai di sini dulu. Dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Edi untuk Ya, terima kasih Kak Edi. pembekalan yang telah kami terima. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bersyukur kalau hari ini kembali kita dilengkapi, kita sebagai pembawa jiwa, ada 7 hal tadi yang diberitakan Pak Edi untuk yang penghalang untuk mendengar suara